Baik, kita akan coba untuk melihat secara lebih rinci lagi bagaimana eksistensi umat Islam dan penetrasi bangsa Portugis di Nusantara. Ya, sebagaimana rancangan perkuliahan kita pada minggu yang lalu, bahwa topik kita hari ini khusus mengenai eksistensi umat Islam dan penetrasi Portugis di Nusantara. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati di dalam sejarah kedatangan Portugis dan reaksi umat Islam terhadap Portugis pada abad ke-16 awal. Nah, saya akan mengawalinya dengan bahan-bahan bacaan yang tentu sangat dibutuhkan untuk memperkaya pengetahuan kita. Yang pertama dari Vleke, ya, Nusantara, Sejarah Indonesia, ini bacaan yang paling bagus. Lalu ada bacaan dari Van Leer, Perdagangan dan Masyarakat Indonesia. Bacaan yang ketiga dari Schulke, ya, Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia. Lalu berikutnya karangan dari Azumardi Azra, ya, Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal. Dan yang ketiga buku Hamid, Sejarah Maritim Indonesia. Nah, ini satu gagasan penting. Saya coba mengawalinya dengan apa yang kita sebut dengan racing theory atau teori balapan, untuk melihat, menganalisa bagaimana pola interaksi dan hubungan kekuasaan antara umat Islam dan orang-orang Kristen Portugis pada awal abad ke-16. Nah, gagasan tentang racing theory atau teori balapan ini pertama kali dikemukakan oleh Schulke, ini seorang sosiolog berkebangsaan Belanda, di dalam bukunya yang terbit tahun 1955, yang kemudian diterjemahkan oleh Nerbit Ombak di tahun 2016, yang tadi sudah saya sampaikan di bagian depan. Nah, begini, racing theory itu maknanya, dan saya kutipkan di halaman 52 dari karya Schulke ini. Dia menulis bahwa semangat keagamaan yang dipelihara oleh tradisi perang salib dan juga ingatan akan perlawanan sengit terhadap orang-orang Moor di semenanjung Iberia. Dengan demikian, semangat keagamaan sudah tentu terus menjadi faktor yang esensial di balik ekspansi Portugal. Jadi bagian ini dengan jelas Schulke mengatakan bahwa ada tradisi perang salib, ada semangat perang salib yang dibawa oleh bangsa Portugis di dalam pengembaraan samudranya ke Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Lebih lanjut di karangan ini, ya, di halaman 56, Schulke juga menyebutkan bahwa selain Portugis dan Moor ini sebutan untuk orang-orang Islam, ya, di Eropa pada masa perang salib, merupakan saingan dagang. Keduanya juga memandang satu sama lain sebagai musuh bebuyutan yang berusaha menghancurkan satu sama lain. Nah, ini gagasan penting dari perang salib, dan lebih khusus bagaimana lahirnya konsep tentang teori balapan antara Islam dan Kristen. Jadi ada faktor itu yang paling dekat. Jadi jelas sekali Schulke mencoba memperkenalkan bahwa ada permusuhan, ada persaingan niaga, ada permusuhan karena faktor keagamaan. Nah, dan mereka berupaya untuk berlomba memperebutkan jalur perdagangan dan memperebutkan calon-calon umat baru. Nah, perlombaan itu oleh Schulke digambarkan dengan racing theory atau teori balapan. Ahli lain yang memberikan penjelasan mengenai teori balapan adalah dari Jacob Cornelis van Leer, ya. Bukunya juga terbit di tahun 1955, yang diterbitkan dan terjemahkan oleh Ombak 2015. Nah, Van Leer lebih eksplisit menyebutkan begini,
bahwa Islam dan motif militer dan politik itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan permusuhan, perlu dicermati, permusuhan antara Islam dan Kristen kemudian dibawa dari ujung satu ke ujung lainnya di Asia. Nah, jadi ini jelas sekali Van Leeuwenhoek dengan tegas menyebutkan bagaimana permusuhan itu dibawa-bawa di Asia antara kekuatan Muslim dan kekuatan Kristen Portugis. Nah, dua ahli inilah yang memperkenalkan teori balapan atau racing teori yang kemudian dikutip, dirujuk oleh antara lain sarjana Muslim Indonesia adalah Profesor Azumardi Azhar dalam bukunya Islam Nusantara Jaringan Global dan Lokal. Ada satu chapter di sana yang menjelaskan tentang teori balapan. Nah, kita ingin lihat bagaimana implementasi atau praktik dari teori balapan ini dalam kenyataan di Nusantara. Apakah terbukti, apakah pengalaman dari setiap wilayah barat, Nusantara bagian barat, tengah, dan timur itu sama ataukah berbeda? Nah, namun sebelumnya kita ingin melihat dulu atau mereview kembali pengalaman atau ingatan kita mengenai Nusantara sebelum kedatangan Portugis. Apa yang terjadi? Pada awal abad ke-15, tumbuh sebuah emporium niaga Muslim yang paling terkemuka di Asia Tenggara, yakni Malaka, menggantikan peran yang pernah dimainkan oleh Samudra Pasai di dalam lalu lintas perdagangan di kawasan Selat Malaka. Nah, Malaka tumbuh sebagai pusat perniagaan dan menjadikan Islam sebagai ideologi, sebagai fondasi di dalam kehidupan ekonomi dan politiknya. Dan hampir semua aktivitas perdagangan di Asia, baik di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan itu terkoneksi dengan perdagangan di Malaka. Dan Malaka merupakan emporium atau pusat perniagaan terpenting di dunia pada masa itu. Nah, lalu kata Vleke bahwa perdagangan dan penyebaran Islam itu punya relasi yang sangat kuat. Bahwa Malaka selain menjadi pusat perdagangan juga menjadi pusat siar Islam di Asia Tenggara. Di sana banyak para mullah, ya, kalau menggunakan istilah yang digunakan oleh Om Pires dalam Summa Oriental, banyak para mullah yang hidup di sekitar Sultan Malaka, yang memberikan masukan kepada Sultan Malaka, sehingga tidak heran aktivitas perdagangan, sosial, ekonomi, dan politik Malaka itu bernafaskan Islam. Ya, karena pengaruh dari para saudagar-saudagar Muslim, terutama yang paling banyak adalah saudagar Muslim dari India yang menghidupkan dan mengatur lalu lintas perniagaan di Malaka di bawah kepemimpinan para sultan di Malaka. Nah, di saat yang sama, agama Islam pun juga telah tiba di Maluku pada seperempat terakhir abad ke-15. Jadi di satu sisi di ujung barat Nusantara ada Malaka telah tumbuh sebagai pusat niaga Muslim terkemuka di Asia. Sementara di bagian timur agama Islam pun juga mendapatkan pijakan yang kuat, terutama di Kesultanan Ternate dan juga Kesultanan Tidore. Pada sisi lain di Indonesia bagian tengah, ya tanggap Jawa sebagai bagian tengah, terjadi perubahan arus kekuasaan. Pada saat itu di akhir abad ke-14, kekuasaan Majapahit semakin merosot, dan di pantai utara Jawa yang telah dikuasai, telah banyak dikendalikan aktivitas perdagangan dan pelayaran oleh pedagang-pedagang Muslim, itu kemudian membentuk institusi politik yang kelak diberi nama Kesultanan Demak, yang dahulu adalah daerah vasal dari Majapahit. Nah, mereka ini yang memainkan peran yang sangat penting di dalam perdagangan di pantai utara Jawa. Lalu nanti kemudian ada Cirebon, lalu kemudian ada Jepara, dan juga ada Banten. Nah, ini situasi yang terjadi di Nusantara. Jadi
ada Kesultanan Malaka yang sedang tumbuh, bagaimana Islam berkembang di Maluku, dan bagaimana peran umat Islam di pantai utara Jawa. Artinya apa? Eksistensi umat Islam di dalam arus sejarah Indonesia pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 sebelum kedatangan Portugis itu mewarnai aktivitas di Nusantara. Nah, lalu bagaimana dengan permusuhan antara Portugis dan orang-orang Mor yang tadi saya katakan teori balapan itu bisa berpengaruh terhadap arus sejarah di Nusantara. Nah, nampak jelas dari catatan Fieldwood bahwa motivasi Portugis untuk berniaga itu antara lain didorong oleh motivasi perang Sabil atau perang salib. Artinya dia berniaga sekaligus juga menyelipkan atau membawa semangat perang agama untuk memusuhi orang-orang Muslim atau orang-orang Mor. Nah, ini tak lepas dari pengalaman Portugis di Eropa, di mana mereka berperang melawan orang-orang Mor selama berabad-abad di negerinya. Jadi Portugis punya pengalaman yang traumatik bagaimana menghadapi kekuatan Muslim di Eropa pada abad pertengahan akhir. Nah, apa yang terjadi? Kemanapun mereka pergi, ya, orang Portugis maksudnya, mereka menemukan ada orang Mor atau orang-orang Muslim untuk diperangi. Bagi orang Portugis, semua penganut Islam adalah bangsa Mor dan musuh. Nah, inilah balapan, inilah permusuhan yang tercipta dalam hubungan antara orang Portugis dengan orang-orang Muslim pada masa itu. Nah, karena keinginan Portugis yang begitu kuat untuk menguasai perdagangan, ya, pada akhir abad ke-15, Portugis telah melakukan pengembaraan samudera dan tiba di Goa di India, dan di sana mereka mendirikan uji. Perdagangan di India dipantau sedemikian rupa. Ya. Ini atas usaha Vasco da Gama yang tiba di India di tahun 1498. Ternyata mereka menemukan informasi bahwa rempah-rempah komoditas yang paling laris di dunia pada masa itu tidak dihasilkan di India semuanya, kecuali lada. Kalau lada dihasilkan di pantai Malabar, India Selatan, di daerah Kerala. Nah, tetapi komoditas rempah seperti cengkeh dan pala itu nggak ada di India. Ya, komoditas itu didatangkan dari Asia Tenggara oleh para pedagang-pedagang ke India. Nah, karena keinginan Portugis ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan motivasi untuk memonopoli perdagangan, maka ada upaya untuk melanjutkan pelayaran lebih jauh lagi untuk tiba di daerah produksi rempah, kira-kira begitu. Maka Alfonso de Albuquerque kemudian berlayar di tahun 1511 dari Goa, India, dengan 19 kapal dan 800 prajurit atau pelaut. Ini tentu pelayaran yang tidak biasa. Ini adalah sebuah pelayaran dengan misi yang sangat besar tentunya. Nah, api perang salib nampaknya itu cukup kuat dalam diri Alfonso de Albuquerque. Dia berupaya untuk menangkap dan mencarah semua kapal-kapal niaga Muslim yang ditemukannya antara Goa, India, dan Malaka atau di Samudra Hindia. Jadi semangat itu mewarnai tindakannya terhadap kapal-kapal niaga Muslim. Makanya tidak heran kata sejarawan K.M. Chowdhury, Samudra Hindia yang sebelum kedatangan Portugis adalah samudra yang paling tenang, yang paling damai. Samudra berbahasa Arab, kata Chowdhury. Ya. Oleh karena Samudra Hindia itu banyak didatangi, digunakan, diarungi oleh pedagang-pedagang Muslim, ya, yang cukup dominan. Tetapi ketika kapal niaga Portugis masuk ke Samudra Hindia, samudra yang tadinya begitu damai berubah menjadi neraka, menjadi sumber petaka bagi kapal-kapal niaga Muslim. Oleh karena orang-orang Portugis menghancurkan, membajak, dan melakukan segala tindak kekerasan bila bertemu dengan kapal-kapal niaga Muslim. Makanya tadi saya katakan Samudra Hindia itu berubah dari lautan yang teduh, yang tenang dengan kedamaian berubah menjadi malapetaka.
menjadi neraka bagi pelayaran kapal-kapal niaga Muslim. Nah, dengan semangat itu, ya, Portugis di bawah Alfonso de Albuquerque kemudian tiba di Malaka di tahun 1511 dan berhasil menguasai Malaka di tanggal 10 Agustus. Sebetulnya sebelum kedatangan Alfonso de Albuquerque, ya, telah ada juga orang Portugis sebelumnya, ya, Sequeira, ya, dia juga tiba di Malaka di tahun 1509. Jadi 2 tahun sebelum Alfonso tiba di Malaka telah ada negosiasi, ada kompromi antara Portugis dengan Malaka. Dan kalau Anda membaca di dalam buku saya, itu jelas dikemukakan bahwa ada kesepakatan, ada kesamaan persepsi untuk menerima kehadiran orang-orang Portugis. Nah, tetapi memang kalau kita membaca sumber-sumber Portugis, ya seperti juga yang saya rujuk dalam buku saya, keberadaan para mullah atau para ahli agama, para ulama di sekitaran Sultan Malaka itu kemudian memberikan warna bagi kebijakan Sultan Malaka. Yang tadinya bendahara dan Sultan Malaka menerima baik hadiran mereka, ini kalau kita merujuk pada catatan Portugis, namun karena para ulama ini juga punya semangat untuk menyebarkan agama yang begitu tinggi dan mereka adalah penyebar agama dan memandang orang Portugis juga adalah musuh, orang-orang kafir, maka penolakan pun terjadi. Nah, ketika Alfonso de Albuquerque tiba di Malaka di tahun 1511, dia memang sejak awal, ya mungkin karena mendapatkan informasi awal dari Sequeira, ketika dia tiba di Malaka, ada 2 syarat yang diajukan. Ini kalau dicatat dalam bacaan flag. Ada 2 yang dia minta. Pertama adalah pampasan perang. Jadi dia menganggap bahwa ya udah Malaka harus membayar pampasan perang, kurang lebih seperti itu. Ya, padahal mereka belum berperang nih ceritanya. Yang kedua, Sultan Malaka harus mengizinkan Portugis untuk mendirikan loji di Malaka. Nah, tadi saya katakan bahwa Sultan Malaka sudah mendapatkan pengaruh dan dari orang-orang, para ulama di Malaka. 2 persyaratan itu atau 2 permintaan itu ditolak oleh Sultan Malaka. Pada akhirnya, Alfonso dengan kekuatan 19 kapal dan 18 prajuritnya itu menaklukkan Malaka dan berhasil dikuasai pada tanggal 10 Agustus. Nah, sejak itulah, meskipun Portugis tidak berhasil menangkap Sultan Malaka karena berhasil meloloskan diri, kota pelabuhan Muslim Malaka itu telah berada di tangan Portugis, yang pengendaliannya diatur berdasarkan kepentingan Portugis, yakni memonopoli perdagangan dan memberikan ruang yang sesempit mungkin kepada ruang gerak aktivitas saudagar-saudagar Muslim. Maka apa akibatnya dari proses itu adalah bahwa aktivitas perdagangan Asia Tenggara yang berpusat di 2 kota penting atau 2 kawasan penting, Malaka dan Maluku, itu dalam pengaruh Portugis. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya ketika Malaka telah dikuasai, ya. Bagaimana pedagang-pedagang Muslim kemudian meninggalkan Malaka, ya, berdiaspora. Sebagian pedagang-pedagang Muslim itu dari Malaka pindah ke Aceh dan menjadikan Aceh sebagai pangkalan niaga mereka. Sebagian juga yang pindah menuju ke berbagai wilayah di Nusantara, di Nusa Tenggara maupun ke Sulawesi. Tapi nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, sejak awal abad ke-16, saya pikir sebelum abad itu pun juga sudah berlangsung, bahwa 2 kutub ekonomi maritim yang paling penting di Asia Tenggara itu 2. Pertama, Malaka adalah pelabuhan atau entrepot bagi rempah-rempah dari Nusantara, cengkeh dan pala, dan juga lada. Dan yang kedua, di sisi yang lain adalah ada Maluku sebagai daerah produsen rempah. Nah, 2 kutub ini menentukan jalannya sejarah perdagangan dan sejarah penyebaran agama pada masa itu. Makanya Portugis tidak puas setelah menduduki Malaka. Dia segera menyusun rencana untuk melakukan ekspedisi atau pelayaran lebih jauh lagi untuk menemukan negeri rempah yang ada di Maluku.
pada saat ia menduduki Malaka, dia mengira bahwa ya di Malaka itulah sumber rempah-rempah yang mereka cari dari Eropa. Ternyata tidak. Ternyata rempah tidak berasal dari Malaka. Ternyata rempah ini juga didatangkan dari tempat yang jauh di belahan timur Nusantara, tepatnya di Kepulauan Maluku. Nah, prosesnya terjadinya seperti itu. Nah, ketika Portugis menguasai Malaka, ini juga sedikit tragis kira-kira. Malaka menjadi kota Portugis, ya. Yang kedua, ini kalau merujuk ke catatan Vilke, bahwa Alfonso d'Albuquerque itu menghancurkan kuburan orang-orang Muslim demi untuk mendapatkan bahan bangunan untuk membangun benteng Portugis di Malaka. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana orang Muslim melihat makam, melihat kuburan sebagai sebuah tempat yang dihormati, karena tempat jenazah dimakamkan, dan orang Portugis tidak peduli dengan itu. Dia menghancurkan kuburan orang-orang Muslim demi untuk mendapatkan bahan bangunan untuk membangun benteng Portugis. Jadi benteng-benteng itu antara lain diambil dari bahan makam-makam orang-orang Muslim yang ada di sana. Lalu juga Portugis sempat menghukum mati seorang pedagang utama dari Jawa. Ya, Vilke tidak menyebutkan nama pedagang itu, tetapi ada kemungkinan pedagang ini ada kaitannya dengan pedagang dari Jepara yang nantinya akan membuat atau merangsang Adipati Unus dari Jepara menyerang Malaka karena menganggap Portugis telah terlalu semena-mena terhadap pedagang-pedagang Muslim dari Nusantara terutama Jawa yang berniaga di Malaka. Nah, karena Portugis memandang bahwa Malaka bukanlah daerah penghasil rempah, dia segera mencari jalan yang lebih jauh lagi. Dia segera mengirim ekspedisi ke Siam, ya, Cina, dan juga Maluku. Sasaran utamanya sebetulnya adalah Maluku, karena Maluku dikenal sebagai penghasil rempah pada masa itu. Nah, pada saat Malaka telah berada di bawah kuasa Portugis, maka Portugis ini menjalankan monopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, semuanya dikendalikan oleh Portugis. Nah, tentu ini tidak baik untuk kepentingan para pedagang-pedagang yang lain. Nah, kalau kita membaca Suma Oriental dari Tom Kires yang ditulis tahun 1512-1515, jelas sekali, ya, tadi juga sudah sempat Anda sampaikan di sesi diskusi, bahwa ada perubahan rute pelayaran, ada formasi jalur rempah yang berubah ketika Portugis dan sebelum Portugis. Ternyata Portugis itu oleh karena ia bermusuhan, ya, dengan pedagang-pedagang Muslim, 1512 Adipati Unus dari Jepara itu kan menyerang Malaka. Nah, itu artinya apa? Melintasi pantai utara Jawa, akan melewati kantong-kantong umat Islam yang begitu banyak di pantai utara Jawa, itu tidak membuat nyaman atau aman bagi kapal-kapal niaga Portugis bila melintasi kawasan itu. Maka Portugis kemudian menempuh atau membuka jalur baru untuk menuju ke Maluku, yakni jalur utara dari Malaka melewati selat Malaka, selat Singapura, kemudian menuju Kalimantan. Tadi salah satu kawan Anda sempat menjelaskan bagaimana Portugis membuat perjanjian dengan Sultan Brunei, ya, jadi menyisir utara Kalimantan. Lalu dari Kalimantan dia tidak langsung memasuki Laut Sulawesi, tapi dia lewati Selat Makassar langsung turun ke Makassar. Ya. Nah, dari Makassar, Sulawesi, lalu dia ke Buton, ke Maluku. Nah, tibalah Portugis di Maluku. Nah, itu jalur yang digunakan oleh orang-orang Portugis. Sebaliknya, pedagang-pedagang Muslim, ya, menggunakan rute jalur selatan, yakni dari Malaka, Sumatera, ya, Sumatera terutama pantai barat, ya, karena Selat Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Mereka menyisir pantai utara Jawa, ya, lalu ke Nusa Tenggara sampai di Maluku. Nah, jadi kehadiran Portugis itu menciptakan atau menambah formasi rute perdagangan dan pelayaran menuju ke negeri rempah, rute utara dan rute selatan. Gitu ya. Nah, rute selatan ini sebetulnya rute yang paling tua yang digunakan oleh pedagang-pedagang Muslim. Tapi tentunya
rute selatan ini tidak aman bagi Portugis. Makanya Portugis menempuh rute utara. Sebaliknya pedagang-pedagang Muslim juga tidak ingin menempuh rute utara karena rute itu dikuasai oleh Portugis. Itu formasi yang terjadi. Nah, bagaimana reaksi? Ya, tadi sudah penjelasan secara umum. Bagaimana reaksi dari kekuatan umat Islam di Nusantara terhadap Portugis? Di tahun 1512, ya, 1 tahun setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, Dipati Unus dari Jepara, ya, mengerahkan 100 kapal dengan kekuatan 10.000 prajurit menyerang Malaka. Pada saat yang sama, kapal Portugis 13 kapal. Dan kapal dari Jepara yang paling besar itu tonasenya sampai dengan 1.000 ton. Anda bisa bayangkan, kapalnya sangat besar. Di masa itu kapal-kapal niaga Cina belum ada sampai 1.000 ton. Ya. Kapal niaga Jawa sudah sampai 1.000 ton. Jadi memang pelaut-pelaut Jawa dulu hebat sekali. Ya. Dan mereka lah yang melayani kebutuhan perdagangan di Malaka. Nah, Demak memberikan reaksi yang cukup keras terhadap pendudukan Portugis terhadap Malaka. Lalu reaksi yang lain juga datang dari Aceh. Aceh ini adalah kekuatan Muslim yang sangat giat menyebarkan agama, mengontrol perdagangan lada, dan mengganggu kapal-kapal Portugis. Ya. Aceh dan Johor ini selalu mengganggu aktivitas kapal-kapal niaga Portugis di kawasan Selat Malaka. Nah, pada sisi yang lain, ya, di Jawa, selain tadi dari Jepara, ya, Demak, juga ada reaksi keras dari Banten pada masa Sunan Gunung Jati. Di tahun 1527, ya, kapal Portugis atau utusan Portugis dari Malaka yang ingin membangun loji di Banten itu ditolak dan diperangi oleh Sunan Gunung Jati, yang pada akhirnya mereka terpaksa meninggalkan Sunda Kelapa dan kembali ke Malaka. Peristiwa ini dikenang oleh umat Islam sebagai peristiwa yang sangat gemilang dan pada akhirnya mengganti nama Sunda Kelapa dengan Surakarta atau kemudian Jayakarta, yang secara harfiah berarti kota kemenangan. Jadi itu salah satu bukti bagaimana umat Islam mampu mengusir pengaruh Portugis dari tanah Jawa, terutama di Sunda Kelapa. Jadi dari situlah sebetulnya awal mula nama Jakarta yang kita kenal sekarang. Ketika orang-orang Islam berhasil mengusir kuasa atau pengaruh Portugis dari tanah Jawa. Nah, ini reaksi yang terjadi di belahan barat, ya, Aceh, lalu belahan tengah Nusantara yang ada di Jawa. Lalu bagaimana dengan reaksi umat Islam di Maluku, ya, di Nusantara bagian timur? Di sana terjadi apa yang saya sebut dengan pola sekutu dan seteru. Ya. Spanyol, bangsa Iberia, penganut Katolik yang sangat bersemangat dengan perang salibnya itu, yang berlayar dari Filipina, itu tiba di Tidore, tiba di Maluku dan Tidore, dan dia berhasil membangun persekutuan dengan Tidore. Sementara Portugis dari Malaka, ya, juga tiba di Maluku dan dia berhasil membangun persekutuan dengan Ternate. Maka pola sekutu dan seteru pun terjadi. Spanyol bersekutu dengan Tidore, yang juga merupakan kekuatan lokal yang sangat hebat pada masa itu. Sementara Portugis bersekutu dengan Ternate, yang juga kekuatan yang paling kuat di Maluku pada masa itu. Maka pola ini kemudian terbentuk. Anda membayangkan betapa dua kekuatan lokal Ternate dan Tidore saja itu sudah hebat sekali mempengaruhi dinamika sejarah di Maluku Utara, lalu ditambah lagi dengan dua kekuatan Eropa yang sangat besar di zaman itu. Jadi sekutu dan seteru. Ada sekutu dan ada seteru. Nah, pola ini mewarnai dinamika hubungan antara umat Islam dan umat Kristen di sana. Tapi
nampaknya di masa awal kedatangan orang Portugis dan Spanyol ini semangat perang agama itu tidak terlalu digembor-gemborkan oleh Portugis maupun Spanyol, karena terbukti Spanyol bisa bersekutu dengan Tidore yang sudah menganut Islam, dan Portugis pun juga bisa bersekutu dengan Ternate yang pada masa itu juga sudah menganut Islam. Jadi semangat perang salibnya itu nampaknya mereka coba sedikit tekan, biar tidak terlalu nampak ke permukaan, tidak seperti ketika pengalaman Portugis menaklukkan Malaka. Karena memang mereka punya kepentingan ingin mendapatkan lembah di sana. Nah, 1522 atau satu tahun setelah Portugis menghancurkan Samudra Pasai, Portugis mendirikan benteng di Ternate. Nah, tapi bagaimana kelanjutan hubungan ini? Apakah Portugis tetap menjadi sekutu bagi Ternate? Ya, kita coba lihat. Nah, ternyata dalam perkembangannya, berdasarkan perjanjian antara Portugis dan Spanyol, mengacu pada petunjuk Paus di Eropa, Spanyol itu telah bergerak terlalu jauh melampaui batas lintas pelayaran samudera yang seharusnya mereka tempuh. Jadi Maluku itu masuk wilayah lintasan pelayaran Portugis, sehingga Spanyol harus mundur kembali ke Filipina dan memberikan ruang yang seluasnya kepada Portugis untuk berkuasa atau memanfaatkan wilayah Maluku untuk kepentingan niaga. Nah, pada akhirnya setelah Spanyol menyingkir ke Filipina, Portugislah yang paling banyak memainkan peran di dalam hubungan perdagangan dan penyebaran agama di Maluku Utara. Tapi ternyata Portugis ini karena keinginan untuk memonopoli itu lebih tinggi, mereka kemudian menangkap Sultan Ternate Hairun dengan berbagai macam alasan, lalu dibawa ke India, di Goa. Tapi kata Fletcher, penguasa Nusantara ini, Hairun ini sangat cerdas dia. Dia mau diadili setelah proses persidangan. Jadi dia tiba di India, di Goa, diadili di sana, diproses pengadilan kan, dan dia mampu memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada penguasa Portugis di India, yang pada akhirnya dia dibebaskan dan Portugis kembali membawa dia dan kembali bertahta di Kesultanan Ternate. Jadi ini salah satu sultan yang dianggap paling cerdas pada zaman itu, yang mampu berdiplomasi dan meyakinkan Portugis untuk membebaskan dia dari penahanan. Nah, setelah dia kembali bertahta di Ternate, ternyata Portugis tidak puas dengan suatu tipu muslihat. Pada tahun 1570, ketika Sultan Hairun berkunjung ke benteng Portugis di Ternate, Sultan ini kemudian dibunuh. Ya. Dan Anda tahu, setelah Sultan itu dibunuh, maka orang-orang di Maluku Utara, terutama di Ternate, begitu marah terhadap Portugis. Ya, tadinya mereka menyambut baik, mereka begitu marah karena telah membunuh Sultannya. Reaksi yang paling keras tentu datang dari putra Sultan Hairun, yakni Babulah. Babulah langsung bangkit dan menyerukan perang habis-habisan kepada orang-orang Portugis di Maluku. Dia katakan ini perang mengusir orang-orang kafir, katanya, yang telah membunuh ayahnya dan telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat di Maluku Utara. Nah, Portugis berhasil diusir oleh Babulah di Ternate. Babulah ini adalah penguasa yang begitu giat berniaga, begitu giat menyebarkan agama Islam, dan sebagian besar wilayah Maluku, ya, sampai Sulawesi bagian timur itu diislamkan oleh Sultan Babulah. Jadi dia memang punya visi pengislaman yang sangat kuat. Nah, di tahun 1580, Babulah ternyata bergerak lebih maju lagi. Dia juga datang ke Makassar, meyakinkan kepada penguasa Makassar untuk melakukan dua hal. Yang pertama, agar Raja Makassar atau Raja Goa pada masa itu, Daeng Ma Meta Kareng Bontolangka saat ini Jalo, menerima Islam.
dan yang kedua adalah mengusir Portugis dari negerinya. Mengapa Portugis harus diusir? Ya karena Babulah punya permusuhan yang besar terhadap Portugis di negerinya, dan dia juga ingin mengusir Portugis dari Makassar lewat bantuan dari Sultan Makassar pada masa itu. Maaf, belum Sultan, Raja Goa pada masa itu. Jadi kerajaan Goa kalau belum Islam pada masa itu. Tapi dua permintaan itu tidak diterima oleh Raja Goa, dan pada akhirnya Babulah kembali ke negerinya. Nah, ada pengalaman yang berbeda kaitannya dengan kehadiran Portugis Nusantara dengan yang terjadi di Ternate, yang terjadi di Banten, yang terjadi di Jepara, yang terjadi di Aceh, dan juga Johor. Nampaknya pengalaman di Makassar ini sedikit menarik dan berbeda dengan tempat yang lain di Nusantara. Dan sekaligus nanti kita akan mencoba untuk menyediakan kembali teori balapan. Ternyata Makassar telah tumbuh sebagai kota niaga, tempat bermukim dan berniaganya orang-orang Muslim dan juga orang-orang Portugis. Kan? Jadi mereka bisa hidup berdampingan di sana. Orang Muslim punya kampung dekat istana kerajaan Goa, namanya Kampung Mangalekana. Sedangkan orang Portugis juga mendirikan loji yang tidak jauh dari perkampungan orang-orang Muslim yang juga dekat dengan ibu kota kerajaan. Nah, ini merupakan satu keistimewaan karena pengalaman di tempat lain Portugis dan orang-orang Muslim itu bisa bermusuhan dalam konteks teori balapan, tetapi justru sebaliknya mereka di Makassar bisa hidup berdampingan, gitu ya. Loji Portugis tidak jauh dari perkampungan orang-orang Muslim lain. Nah, yang menarik karena di awal abad ke-17 Raja Makassar, ya, Raja Goa Daengman Rabia yang setelah menerima Islam bergelar Sultan Alauddin, dan Raja Talo Karang Matuwaya setelah menerima Islam bergelar Sultan Abdullah Awal Islam. Setelah ia menganut Islam di tahun 1605, 2 tahun kemudian 1607 sampai dengan 1611 memaklumkan perang keislaman ke seluruh Sulawesi Selatan. Jadi atas nama agama, menyiarkan agama, dia melakukan peperangan terhadap negeri-negerinya. Nah, tapi meski demikian raja ini ya tetap terbuka terhadap orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen. Nah, jadi itu tadi pengalaman Makassar ya. Jadi sekali lagi pengalaman Makassar itu sedikit berbeda. Dan pengalaman Makassar ini juga pada akhirnya membawa kita untuk kembali meninjau. Saya dalam bahasa saya itu kita perlu melakukan kritik terhadap racing theory yang dikemukakan oleh Sirke maupun juga Fleke yang juga didukung oleh Azumati Azra. Pengalaman Makassar menunjukkan bahwa permusuhan yang begitu mengerikan antara Islam dan Kristen yang dilukiskan mulai dari Samudra Hindia, kemudian Malaka, Aceh, Jepara, Jawa, kemudian Banten, kemudian Maluku, itu tidak terjadi di Makassar. Mengapa? Ya, karena penguasa Makassar menganut politik pintu terbuka atau apa namanya mare liberum, gitu ya. Ini kenapa banyak coret-coret nih? Nah, jadi itu. Jadi sekali lagi pengalaman ini tentu berbeda. Artinya apa? Di dalam memahami dan menjelaskan reaksi umat Islam terhadap apa namanya kehadiran Portugis itu berbeda di setiap tempat ya. Jadi tidak selalu sama gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya sesudah hubungan itu? Kita akan coba melihat bagaimana proses transisi dari Portugis pada Belanda. Nah, ternyata memang Belanda tidak puas ya
dan selalu berupaya untuk juga menyaingi aktivitas niaga orang-orang Portugis. Makanya tidak heran kesadaran akan peran penting Malaka sebagai basis perdagangan membuat Portugis pada akhirnya terusir dari Malaka setelah Malaka berhasil dikuasai oleh Belanda di tahun 1641. Pusat perdagangan pun mengalami perubahan. Jadi kendali Belanda semakin kukuh dan ini menjadi pintu bagi penguasaan Belanda nantinya terhadap wilayah-wilayah lain di Nusantara. Nah, setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, saudagar-saudagar Portugis itu pindah atau berdiaspora antara lain ke Makassar dan menjadikan Makassar sebagai pangkalan utama mereka di Asia Tenggara. Nah, ini satu kenyataan. Dan ternyata juga Portugis ini memberikan dukungan yang sangat penting bagi Makassar. Mereka menjadi penasihat atau arsitektur benteng-benteng di Makassar dan menjadi penyuplai modal bagi pelaut-pelaut Makassar di dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dengan modal yang diberikan oleh orang-orang Portugis itu, para pelaut Makassar bisa membeli rempah dengan harga yang cukup mahal di Maluku, lebih mahal daripada yang dibeli oleh Belanda, dan itu membuat Belanda semakin tidak senang dengan orang-orang Portugis. Nah, walhasil apa? Ternyata Belanda juga punya keinginan yang sangat kuat untuk menguasai perdagangan rempah dan monopoli pelayaran di Nusantara. Maka ia kemudian berupaya untuk menguasai Makassar lewat suatu peristiwa besar yang kita kenal dengan Perang Makassar yang berlangsung antara 1667 sampai dengan 1669. Dan peristiwa ini mengawali akhir dari kejayaan maritim Makassar. Belanda bekerja sama dengan Arupalaka dan juga Buton di dalam menaklukkan Makassar, ya. Nah, walhasil apa? Berhasillah pasca perang itu, ya, di tahun 1667 Belanda berhasil membuat perjanjian Bungaya dengan Makassar dan ini menjadi pintu masuknya Belanda di Sulawesi. Dalam perjanjian itu disebutkan antara lain dua hal yang paling penting. Pertama, orang-orang Makassar dilarang berlayar dan jika harus berlayar harus atas izin Belanda. Yang kedua, bahwa orang-orang Portugis harus diusir dari Makassar karena orang Portugis bagi Belanda merupakan saingan yang bisa membahayakan eksistensi mereka. Dan yang ketiga adalah semua wilayah yang pernah dikuasai Makassar yang sebelumnya adalah masuk di dalam kekuasaan Ternate harus dikembalikan kepada Ternate. Nah, tentu ini sangat menentukan mengapa wilayah itu harus dikembalikan kepada Ternate, karena Ternate adalah sekutu dari Belanda pada saat perang menghadapi Makassar. Nah, ini adalah sebuah rangkaian, sebuah proses bagaimana dinamika yang terjadi di dalam sejarah Nusantara, bagaimana Portugis melakukan penetrasi yang begitu hebat, demikian pula sebaliknya reaksi dari kekuatan politik umat Islam itu juga begitu kuat untuk mengusir pengaruh Portugis dari Nusantara. Nah, transisi kekuasaan dari Portugis kepada Belanda juga menghasilkan dinamika yang sangat menarik dan saya pikir itu nanti kita akan terangkan, diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kuliah untuk hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang secara khusus untuk melihat bagaimana penetrasi Belanda dan reaksi umat Islam terhadap kekuasaan Belanda pada abad ke-17. Kira itu. Terima kasih. Sesi kuliah kita hari kedua cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.